Betul ya Tuhan, Engkau Allah yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya hadirat Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, siang hari ini yang datang, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mencari jalan Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya. Hanya pujian penyembahan Tuhan yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa, untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Beri hamba-Mu hikmat Tuhan. Dan semua kata-kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini, kiranya semua itu berasal dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Berasal dari Engkau ya Bapa. Sehingga yang mendengarkannya Tuhan diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis, kuasa-kuasa yang tidak senang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan ditabur tidak sia-sia, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Imam Musik yang telah membawa kita dalam pujian penyembahan hadirat Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa ya, karena Tuhan luar biasa buat kita semua. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, sanggup melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Tentunya Allah yang baik pasti Dia buat yang terbaik buat umatnya, buat jemaatnya. Amin Bapak Ibu. Ya, kita boleh ada pada siang hari ini tentunya semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh melewati Bapak Ibu tahun 2025, dan kita sudah ada di ujung tahun 2025 ini, dan saya lihat semua wajah-wajah yang berseri-seri. Boleh melewati tahun 2025 ini, walaupun kita banyak prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2025 tahun gelap, tapi kita percaya kita anak-anak Tuhan tidak gelap. Tapi tahun 2025 ini adalah tahun terang. Amin Bapak Ibu. Nah juga 2026 Bapak Ibu. Sering juga kita dengar tidak akan baik-baik saja katanya. Waduh, kadang saya kalau mikir-mikir, kok dunia lebih mengerti daripada Tuhan ya. Udah memprediksi, sudah mengetahui hari depan. Pada hari depan itu hanya Tuhan yang tahu. Amin Bapak Ibu. Dan saya ajak kita semua yang hadir pada siang hari ini, kita katakan bahwa tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025. Amin Bapak Ibu. Ya, ikuti saya Bapak Ibu ya. Kita doakan karena kita anak-anak Tuhan. Ya, bukan orang dunia. Kalau orang dunia katanya gelap, kita enggak terang Bapak Ibu. Ya, tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya kita akan melewati 2025 dengan sukacita. Ya, 10 hari lagi kita akan merayakan Natal. Bapak Ibu jangan lupa datang tempat ini jam berapa ya? Jam 5 ya. Banyakan jemaat suka nanya ke saya juga, jam berapa Natal Pak Deli? Jam 5 ya. Jam 5 sore. Jam 6. Jam 6 sudah mulai ibadah. Ya, sebagai pengumuman juga karena takutnya ada yang belum tahu Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa, saya dahuluin supaya kita semua bisa hadir tanggal 24 hari Kamis jam 6 sore. Kita sama-sama penuhi tempat ini Bapak Ibu, merayakan Natal, merayakan tahun 2025, penyertaan Tuhan buat kita semua.
Ya, tidak berlama-lama Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebagian firman Tuhan. Walaupun Bapak Ibu firman Tuhan ini kan tidak sekaligus kita bisa sampaikan. Tetapi hari demi hari, ya, ibadah demi ibadah kita terus dituntun oleh firman Tuhan. Ya, mungkin penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini mungkin di hati Bapak Ibu kok kurang pas ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, ikutin aja Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ini terus terang ayat ini saya September 2025 Bapak Ibu, saya taruh di HP saya. Karena saya udah tahu jadwalnya Desember dari Pak Sugi. Setelah tahu, saya taruh ketemu saya ayat ini, 1 Tawarik 16:34. Kemudian Bapak Ibu dengan berjalannya waktu, saya terus bertanya-tanya dalam hati. Tuhan, apa yang harus sampaikan buat tanggal 14 Desember 2024 Bapak Ibu. Setiap hari, tapi balik lagi hati saya ke ayat ini Bapak Ibu. Sampai kemarin kita MDPJ di Sentul SICC Bapak Ibu. Saya kaget ada di layar itu. Ya. Tema Natal GBI Gatot Subroto. Itu sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lama. Saya baru berarti ini Tuhan, berarti ini yang Tuhan mau. Juga GBI Mumianggrek, jemaat GBI Mumianggrek juga diberitakan firman ini. Ya, saya terus bergumul Bapak Ibu selama seminggu. Tuhan, saya mesti tampilkan seperti apa firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu, tidak berlama-lama, saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita membaca firman Tuhan ini. Ya, hitungan ketiga, saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sekali lagi Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata bersyukurlah, kata dasarnya ada syukur. Saya cari-cari di Google Bapak Ibu. Apa sih syukur itu sebenarnya? Nah Bapak Ibu, kata syukur adalah pengakuan kita sendiri Bapak Ibu akan kuasanya Tuhan, daulatnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebagai ungkapan terima kasih kita yang paling dalam kepada Tuhan atas apa yang kita terima, mungkin apa yang kita rasakan saat ini, yang kita alami saat ini. Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, nanti dikatakan Bapak Ibu, dalam segala apapun kita harus mengucap syukur. Nah sebelum masuk ke situ Bapak Ibu, kata syukur diawali dengan ber dan lah. Nah Bapak Ibu, ber ini adalah kata kerja. Artinya Bapak Ibu, syukur ini harus kita kerjakan, ya, harus kita lakukan, ya, kerjakan, kata kerja. Kemudian di belakangnya adalah, adalah sedikit mengajak kita atau sedikit memaksa kita untuk kita senantiasa bersyukur. Ya, kalau kita ngajak teman pergi, ayolah, sedikit-sedikit semacam kita paksakan dia gitu. Nah sama dengan ini Bapak Ibu. Jadi selain kita harus kerjakan, kita juga sedikit diperintahkan untuk senantiasa bersyukurlah di dalam kehidupan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah dari ayat ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan 2 hal yang mungkin siang ini bisa memberkati kita semua. Nah sebelum masuk ke sana Bapak Ibu, saya juga cari-cari Bapak Ibu, kata bersyukur ini di dalam Alkitab berapa kali sih? Ya, ternyata Bapak Ibu, kata bersyukur di Alkitab kita ini ada sekitar 157 kali diulang.
bersyukurlah, bersyukurlah sampai 157 kali. Berarti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut doa pagi pasti tahu kalau diulang-ulang itu apa maksudnya Bapak Ibu. Kalau diulang-ulang, apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat, yang ikut doa pagi pasti saya percaya tahu. Itu penting Bapak Ibu. Kenapa diulang-ulang? Karena itu penting. Penting buat kita. Penting kita ingat dan penting kita lakukan. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Nah tadi kita sudah nyanyikan tuh Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Ya, kita patut bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk ke slide berikutnya Jen. Nah ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Tanda tanya Bapak Ibu, mengapa sih kita itu harus bersyukur kepada Tuhan? Ya. Kenapa sih harus kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan? Mengapa? Nah tanda tanya ini yang penting Bapak Ibu. Yang pertama saya sampaikan buat kita siang hari ini, bahwa manusia itu cenderung di dalam kehidupannya mengikuti apa kehendak dia, apa kemauan dia Bapak Ibu. Ya, bisa slide berikutnya Jen. Ya, kita baca ayatnya Bapak Ibu. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6:21. Nah kenapa siang hari ini Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu melalui firman Tuhan ini, supaya kita tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, karena firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, hatimu ada di sana. Nah jangan-jangan kita yang ada siang hari ini Bapak Ibu, kita bisa cek masing-masing kita, apa hati kita hari ini ada di sini, apa ada di rumah, atau ada di rekening kita, atau di mana hati kita. Karena naturnya manusia adalah mengikuti kedagingan, mengikuti kemauan dia, kesenangannya. Nah Tuhan ingatkan kita bersyukur hanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah tadi malam si Michael menyampaikan tempat ini tentang harta, tentang duit. Nah duit ini berhubungan dengan harta Bapak Ibu. Semalam saya juga, oh iya kok bisa nyambung juga ya. Ini saya besok bicarakan tentang harta. Semalam dikatakan duit. Kita perlu duit Bapak Ibu, amin. Ada yang gak perlu duit? Pasti kita butuh duit Bapak Ibu. Tetapi kata hambanya kemarin semalam itu bukan fokus ke duit yang beneran Bapak Ibu. Nanti saya sampai ke duit itu apa sih? Ternyata saya baru ngeh juga. Nah, duit Bapak Ibu bukan duit yang buat kita belanja Bapak Ibu. Tetapi ada 4 huruf D, U, I, dan T Bapak Ibu. Mungkin supaya kita tahu semua duit artinya doa. Kedua U, usaha. Ketiganya iman. Keempatnya taat. Oh iya ya Tuhan. Betul juga ya. Nah, karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu ini yang harus kita ingat terus Bapak Ibu pada siang hari ini. Nah minggu lalu Bapak Ibu, saya pinjam khotbahnya Pak Gembala, kalibrasi Bapak Gembala minggu lalu. Mungkin pasti kita masih ingat atau udah ada yang lupa Bapak Ibu. Kalibrasi kalau peralatan, timbangan, itu biasanya dikalibrasi supaya sesuai dengan timbangannya Bapak Ibu. Nah pesannya Bapak Ibu, saya sedikit ngulang, bahwa selama 2025 ini apa yang telah kita lakukan? Apakah di bawah standar, apa di atas standar yang telah ditetapkan Tuhan? Tentunya standar kita adalah standar firman Tuhan. Nah selama 2025 ini apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu? Nah, mari kita kalibrasi kembali, kita sesuaikan Bapak Ibu dengan iramanya firman Tuhan yang setiap hari Minggu kita dengar. Nah saya ingat tahun lalu juga Bapak Ibu, tahun lalu bulan Desember juga kalau nggak salah, saya juga menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah waktu itu
introspeksi Bapak Ibu. Ya mungkin masih kalau ibadah 2, saya lupa ibadah 1 atau 2. Itu temanya adalah introspeksi. Jadi lebih banyak Bapak Ibu di ujung tahun ini, apa yang kita lakukan selama 2025 ini, mari kita sama-sama kita kalibrasi. Kita introspeksi Bapak Ibu, kita perbaiki apa-apa saja tahun 2025 ini yang telah kita lakukan. Yang tidak sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Nah, diingatkan kita Bapak Ibu, jangan sampai kita ngulang lagi di tahun 2026 dengan hal yang sama. Kita ulang lagi, kita ulang lagi. Padahal itu sebenarnya kita bisa lakukan Bapak Ibu. Nah, tentunya itu kita butuh proses Bapak Ibu. Ya, kalau di sekuler biasanya ada istilah PDCA Bapak Ibu. PDCA, ada perencanaan, ada dikerjakan, kemudian dicek. Nah saat ini nih kita berada dalam posisi cek Bapak Ibu. Kita cek, 2 Januari apa yang telah saya lakukan Tuhan. Apakah saya masih marah-marah sama anak-anak, istri, bahkan teman-teman sepelayanan atau ke jemaat. Februari kita cek lagi apa, selama 2025 ini kita cek. Nah, ini yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Supaya kita, kata Om Boy, level up, kita naik kelas. Bukan terus tahun 2024, 2025, masih sama, masih malas-malas, diajak untuk melayani di tempat ini, entar aja, nanti aja. Ya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Buat kita mungkin sedikit membosankan. Ya, kalau nanti ada ngantuk-ngantuk sedikit Bapak Ibu, saya nanti ajak kita nyanyi ya Bapak Ibu. Ya. Tentunya buat kita, bukan buat siapa-siapa Bapak Ibu. Karena nanti di hari penghakiman tidak ada lagi Bapak Gembala, tidak ada lagi istri kita yang menopang kita dalam doa. Tidak ada lagi anak-anak kita, tidak ada lagi orang lain yang bisa memperjuangkan nasib kita untuk bersama-sama dengan dia. Hanya kita yang bisa menolong kita. Nah kita kerjakan keselamatan itu mulai dari hari ini Bapak Ibu. Selagi masih ada kita diberikan waktu Tuhan, diberikan kita kesehatan. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan itu kepada kita Bapak Ibu. Ya, kadang Bapak Ibu, namanya harta itu perlu, bukan perlu dan penting ya mirip-mirip lah ya. Ya perlu lah ya, kita perlu. Tetapi hati kita jangan terus ke sana Bapak Ibu. Kita lupa mengucap syukur. Bahkan saya percaya tidak ada di tempat ini. Mungkin kalau kita mau berangkat ibadah Bapak Ibu ya. Ya mungkin kalau ada kita bertobat. Tapi saya percaya kita di GBI Bumi Anggrek nggak ada. Mungkin sebenarnya kita bisa ibadah Bapak Ibu. Tetapi karena ada mungkin proyek. Nah, mungkin kita dikasih lembur. Oh ini lembur hari Minggu kan 2 kali lipat kalau perusahaan. Gede bayarannya Bapak. Tetapi itu pilihan kita Bapak Ibu. Kecuali memang kita nggak bisa menolak. Kita masih ada di dunia ini Bapak Ibu. Kita masih ngikutin aturan perusahaan. Kita harus bijak. Nah ini bijak. Selama Desember kemarin, November-Desember kita belajar dengan Amsal. Ya luar biasa Bapak Ibu. Sayang banget Bapak Ibu. Hanya sekitar 57 sampai 60 orang yang ikut setiap pagi. Sangat luar biasa, mengajak kita untuk di dalam hidup ini bijak Bapak Ibu. Ya. Jangan ada di depan jurang terus kita berjalan terus. Akhirnya apa? Kejadiannya kecelakaan. Karena enggak bijak. Dipikirnya, saya kuat, saya nanti sanggup untuk mengatasi itu semua. Enggak bijak di dalam kehidupan. Sudah dikasih tahu bebal. Sudah dibilangin jangan marah-marah,
jangan benci dengan orang, jangan omongin orang. Tapi kita terus kerjakan Bapak Ibu. Itu namanya tidak bijak. Nah, saya banyak tangkap walaupun cuma sedikit Bapak Ibu. Pengajaran Bapak Gembala yang luar biasa hampir setahun ya Pak Gembala. Itu sangat bermanfaat buat kita Bapak Ibu. Itu terus kita belajar karena tidak ada pohon yang langsung berbuah. Enggak ada Bapak Ibu. Dia pasti ditanam, dia akan pasti bertumbuh, besar, baru berbuah. Enggak ada yang langsung tiba-tiba berbuah Bapak Ibu. Tanpa melalui proses. Nah mari kita terus dalam hidup ini, hidup kita proses Bapak Ibu. Kita tetap hanya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, poin kedua Bapak Ibu. Bisa ya. Yang kedua Lukas 16 ayat 13, ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Dari level tadi kita hanya hati kita ke harta kita. Kalau ini saya bacakan Bapak Ibu. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu? Karena ada ini Bapak Ibu. Ternyata ada seperti ini. Percaya sama Tuhan juga. Percaya juga sama uang, sama Mammon. Percaya juga kepada Allah lain lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini sangat berat Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tidak mau diduakan Bapak Ibu. Durhaka, mendukakan hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah didukakan hatinya Bapak Ibu, kita akan kena kutuk sampai keturunan, kalau kita baca keturunan 2, 3, 4 Bapak Ibu. Nah kenapa siang hari ini kita ingat jangan mengucap syukur kepada yang lain, jangan berharap kepada Allah lain. Kalau sudah Tuhan, ya udah Tuhan aja kita. Ya. Tadi di awal katakan kita butuh duit Bapak Ibu. Tetapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Kalau siang hari ini kita ada di sini, kita harus fokus kepada Tuhan. Nah kembali lagi ke doa pagi, ada istilah sumsum korda. Nah Bapak Ibu, sumsum korda masih ingat Bapak Ibu? Yang doa pagi pasti ingat. Bagaimana kita datang ke tempat ini, hati kita fokuskan kepada Tuhan. Kita tunjukkan kepada Tuhan, sumsum korda. Itu ilmu dari Pak Gembala itu Bapak Ibu. Banyak hal. Bagaimana kalau kita ibadah harus fokus Bapak Ibu. Jangan tadi yang pertama itu kita mikir-mikir rekening kita, mikir-mikir hal lain yang menguntungkan kita. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau lagi ibadah, kita fokus kepada Tuhan. Kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena waktunya enggak kembali Bapak Ibu. Apa yang kita lalui hari ini tidak akan diulang lagi besoknya. Kita pergunakan waktu yang disediakan Tuhan buat kita Bapak Ibu. Nah, seorang hamba tidak mungkin kita mengasihi yang satu Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin kita kasih kita itu sama. Tentunya ya kalau di kantor aja Bapak Ibu, atasan kita ada beberapa orang, pasti ada yang lebih dekat dengan kita, ada yang lebih dekat, ada juga yang agak renggang, padahal sama-sama bos kita gitu ya. Apalagi dalam Tuhan Bapak Ibu. Pasti kita akan dipengaruhi oleh kecenderungan hati manusia. Pasti ke arah Mammon Bapak Ibu. Saya percaya kita pasti arahnya ke dagingan, materi. Tetapi kalau kita bersepakat Bapak Ibu, kita ambil keputusan, saya fokus kepada Tuhan. Yang lain pasti menyusul, pasti diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita menganggap, oh kalau hanya Tuhan terus, kapan berkatnya? Tuhan pasti sediakan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Asal kita tadi kerjakan duit ya. Kita berdoa, kita berusaha, kita imani, dan kita terus lakukan taat.
bukan hari ini aja kita rajin, atau dekat-dekat Natal rajin ke gereja. Enggak, tapi kita terus rajin. Kita maksimalkan apa yang kita bisa Bapak Ibu, kecuali kita nggak bisa datang di tempat ini. Ya mungkin saya anak saya di Semarang Bapak Ibu, saya sama istri tetap memonitor mereka kalau hari Minggu begini. Kita ingatin dari hari Sabtu, besok ke gereja ya. Nah anak saya nomor 2 yang Erlan, dia selalu foto dia kalau udah di gereja tuh Bapak Ibu. Ngasih tahu, oh udah gereja. Hati saya juga lega Bapak Ibu. Dia lega. Berarti dia terus berharap sama Tuhan. Enggak mengandalkan kekuatannya, enggak mengandalkan kedagingannya, keinginannya sendiri. Mungkin kalau keinginan kita Bapak Ibu, aduh malas ibadah, malas datang ke gereja, malas ikut doa pagi. Betul Bapak Ibu, saya sendiri bukan hampir nggak ikut doa pagi Bapak Ibu. Tapi berat Bapak Ibu, bangun 4:30, aduh masih masih ngantuk-ngantuk, lihat jam, 4:30. Apalagi kalau jadi host, harus lebih awal Bapak Ibu. Kita harus lebih awal datang. Nah Bapak Ibu, nggak ada ruginya. Ternyata bisa juga, walaupun dalam keadaan lemah Bapak Ibu, keadaan kurang sehat. Nah Bapak Ibu sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Tadi pagi, istri saya jam-jam 7, aduh Pak sakit perut. Aduh, sampai dia kembali lagi ke tempat tidur. Sakit Pak katanya. Waduh kenapa ya? Emang kemarin agak sedikit kurang sehat perutnya. Tadi pagi, aduh ngeluh. Sampai nangis Bapak Ibu. Nangis, aduh Tuhan. Terus udah kami berdoa. Saya doakan. Tuhan, hari ini hamba-Mu menyampaikan dalam keadaan apapun harus mengucap syukur. Wah saya agak truk juga di situ Bapak. Wah tiba-tiba apa ini ujian Tuhan buat, karena mudah menyampaikan Bapak Ibu, bersyukur. Tapi kalau kita mengalami kesulitan, kita tetap kuat enggak? Nah saya lawan, Tuhan baik. Sampai saya bilang, kalau nanti enggak bisa ke gereja enggak apa-apa, di rumah aja. Puji Tuhan Bapak Ibu, tidur ya terus. Kurang lebih setengah jam 8, jam 8-an, katanya udah baikan. Puji Tuhan, sampai terima kasih Tuhan. Berarti firman ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Walaupun kita dalam lembah kekelaman, walaupun kita mengalami apapun Bapak Ibu, kita jangan kalah. Kata istri saya, ini intimidasi iblis. Saya juga, kok kenapa tiba-tiba istri saya itu Bapak Ibu walaupun sakit, enggak pernah ngeluh atau sampai nangis. Walaupun dia dalam keadaan kesulitan apapun, sangat kuat banget. Enggak pernah nangis. Tapi puji Tuhan, memang firman Tuhan ya dan amin. Di dalam kondisi apapun Bapak Ibu, kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti merancangkan yang terbaik. Tidak pernah dia merancangkan yang enggak baik buat kita Bapak Ibu. Yang untuk meninggalkan tahun 2025 ini Bapak Ibu. Terus kita kerjakan. Terus kita belajar Bapak Ibu. Enggak sempurna langsung Bapak Ibu. Pelan-pelan. Saya juga begitu Bapak Ibu. Belajar terus. Banyak kekurangan. Masih banyak sekali Bapak Ibu. Kekurangan kita. Bapak Ibu saya sendiri. Kita semua. Banyak kekurangan kita. Nah ini yang kita harus perbaiki terus menerus. Kita kalibrasi terus menerus. Kita introspeksi terus menerus. Ya. Nah firman Tuhan temanya mengucap syukur. Oh berarti senantiasa apapun yang kita hadapi tahun depan. Ya. Tapi kita percaya tadi kita udah deklarasikan bahwa lebih baik. Tuhan pasti menolong kita Bapak Ibu. Kita pasti menolong, memberkati pekerjaan kita. Bahkan kita yang belum bekerja mungkin kena PHK, kita pasti dapat pekerjaan.
Yang berusaha, usahanya tambah maju Bapak Ibu. Itu terus yang kita terus bawa dalam doa Bapak Ibu. Tuhan kuatkan kita. Kalau itu yang kita lakukan adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Ya saya ingat di Mazmur 37 ayat 4 Bapak Ibu. Ya. Di mana dikatakan di situ, walaupun kita jatuh Bapak Ibu, tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang kita. Tuhan menolong kita Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan jatuh bisa, banyak yang jatuh. Sudah melayani Tuhan, sudah mungkin pendeta, jatuh Bapak Ibu. Enggak ada, oh anak Tuhan pasti enggak jatuh Bapak Ibu. Tetapi kalau anak-anak Tuhan tidak sampai tergeletak Bapak Ibu. Tuhan pasti menolong, menopang dengan tangannya. Ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau orang yang berkenan kepada Tuhan, walaupun dia jatuh, Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Dia tidak membiarkan Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu pasti sudah merasakan, kita semua pasti juga merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus Bapak Ibu. Ya, khususnya buat generasi Yeremia yang masih muda-muda, terus semangat di dalam Tuhan. Jangan kendor. Nah, kata orang, jangan kendor. Tuhan pasti buat berhasil masa depannya. Tuhan pasti tuntun langkah-langkah kehidupannya. Enggak ada yang janji Tuhan yang tidak ditepati. Tuhan pasti tepati. Tapi kita dibutuhkan kesabaran kita. Kita menunggu waktunya Tuhan. Tetapi kita harus senantiasa terus kerjakan setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Lanjut Jen yang slide ketiga. Ya ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi tadi yang saya katakan di awal, bahwa keadaan kita baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan kurang baik, tetap kita mengucap syukur. Karena itu kehendak Tuhan Bapak Ibu, bukan kehendak kita. Kalau kita boleh memilih Bapak Ibu, saya percaya kita pasti memilih yang baik-baik. Amin. Tetapi Tuhan enggak seperti itu Bapak Ibu. Kadang kita dikasih pelajaran, kadang kita ditegur, supaya kita enggak bablas Bapak Ibu. Menuruti kehendak kita, kedagingan kita. Sehingga kita jatuh di dalam lembah kekelaman itu. Lembah kekelaman yang selama-lamanya. Kita jatuh. Nah Bapak Ibu, saya ada dua tokoh di Alkitab tentang ini, mengucap syukur dalam segala hal, walaupun dia dalam kesulitan. Bapak Ibu pasti sudah tahu Ayub, Bapak Ibu. Ayub, orang baik apa orang jahat? Orang baik, soleh katakan Alkitab. Orang soleh itu wah luar biasa, orang suci, orang yang menuruti kehendak Tuhan. Dia kaya, ya, punya istri, anak-anak. Orang kaya, Ayub.
taat kepada Tuhan Bapak Ibu. Tetapi pada saat dia mengalami cobaan Bapak Ibu, cobaannya luar biasa. Tuhan hanya nyawanya yang enggak boleh diambil, dikuasai oleh iblis. Istrinya menyuruh dia tinggalkan Allahmu. Wah, itu kalau udah sampai kayak begitu Bapak Ibu, udah parah sekali. Tinggalkanlah Allahmu itu ngapain? Orang kamu susah begini. Mungkin kadang-kadang kita juga mungkin sering ketemu ya Bapak Ibu. Udah rajin jadi begini nasibnya, pekerjaannya, usahanya, keluarganya. Bapak Ibu, kalau kita ada di masa-masa itu, ini pelajaran juga buat kita Bapak Ibu. Ini bukan kesaksian, tapi ini kenyataannya Bapak Ibu. Kita lihat Ayub tetap dia teguh imannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dikatakan dagingnya habis, tinggal tulang-tulang Bapak Ibu karena kena penyakit. Luar biasa itu kesakitannya. Sangat jauh dari tadi istri saya, jauh banget, nggak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Tetapi Ayub tetap teguh imannya kepada Tuhan. Walaupun cobaan apapun dia di lembah kekelaman. Sepertinya tidak ada harapan. Bahkan tinggal menunggu dia mati Bapak Ibu. Karena udah habis semua. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya semua meninggalkan dia. Bahkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Coba Bapak Ibu, kita kalau ada di posisi itu, tadinya teman-teman kita ya ngobrol, kasih semangat. Mereka berbalik Bapak Ibu. Berbalik mengintimidasi kita. Wah, itu tantangan yang luar biasa. Belum tentu kita bisa Bapak Ibu. Tetapi kita belajar, oh iya, ada orang seperti itu. Berarti mestinya kita sanggup Bapak Ibu melewati itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu apa? Si Ayub, dia mengucap syukur Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kalau Tuhan yang memberi, kalau Tuhan yang mengambil, ya itulah kuasanya Tuhan. Dia tadi di awal saya katakan, ucapan syukur itu adalah pengakuan kita. Terima kasih kita atas kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat segala sesuatu di dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia kasih kita sakit, dia kasih kita berkat, semuanya daulatnya Tuhan. Nah Ayub dia kerjakan begitu. Kalau Tuhan yang memberi, ya udah memang miliknya Tuhan. Kalau Tuhan ambil, ya memang miliknya Tuhan. Bapak Ibu, apa kisah akhirnya si Ayub? Dia kembali Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Dia pulih dari segala kekelaman yang dialami. Bahkan dikatakan melebihi kehidupannya dibanding sebelumnya. Nah anak-anak Tuhan, kita semua yang hadir siang ini, kita pasti juga lebih Bapak Ibu. Kalau kita terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu tokoh pertama. Tokoh yang kedua, kisahnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar 10 orang kusta. Nah kita ini bisa ngecek diri kita Bapak Ibu. Yang tokoh yang kedua ini. Bagaimana ada 10 orang kusta Bapak Ibu datang kepada Yesus. Mereka teriak-teriak, Tuhan kasihi kami, sembuhkan kami. Ya kita juga kalau sama dalam keadaan sakit Bapak Ibu pasti teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong saya, tolong kami Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan, beri saya pekerjaan Tuhan. Usaha saya berkati Tuhan. Ya kalau kita berseru kepada Tuhan, ya pasti berkati. Orang 10 kusta ini Bapak Ibu disembuhkan Bapak Ibu sama Tuhan. Ya. Tuhan sembuhkan mereka, 10 orang semua. Mereka tahir kembali. Tuhan Yesus suruh mereka perlihatkan dirinya kepada imam-imam. Ya. Bapak Ibu, jadi pelajaran buat kita. Berapa orang yang kembali lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, atas kesembuhan yang dia peroleh. Ada berapa orang Bapak Ibu? 1 orang. 1 orang doang yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kalau seandainya di dalam ini Bapak Ibu, kita yang hadir di tempat ini 1.000 orang. 1.000 orang, waduh. DNA visi misi kul udah mencapai ini Pak David, 1.000 orang. Kita 1.000 orang Bapak Ibu. Ada 1.000 orang Bapak Ibu sini? Ada, saya percaya ada. 50 kul.
Tahun depan kita udah 100 school, 2.000 orang Pak David. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita yang hadir pada siang hari ini. Kalau kita sudah diberkati Bapak Ibu. Dari kisah ini. Kita sudah diberkati, kita sudah dipulihkan. Kalau kita ngikutin tadi presentasi yang tadi. 10 orang kembali 1 berarti ada 10%. Kalau 1.000 orang berarti ada 100 orang. Jadi hanya 100 dari 1.000 kita yang hadir di tempat ini, hanya 100 orang yang mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Yang 900 kemana Bapak? Yang 100 orang ini pun juga, apakah ini jemaat semua atau pengerja? Jangan-jangan hanya jemaat, pengerjanya enggak balik lagi. Wah. Tapi kita percaya, kita yang 1.000 hadir di tempat ini, kita pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah ini Bapak, diingatkan kita di akhir tahun 2025 ini Bapak Ibu. Itu senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati. Nah pada akhirnya Bapak Ibu, siapa yang diberkati? Hanya 1 orang Bapak Ibu yang kembali mengucap syukur. Dia memperoleh keselamatan. Hanya 1 orang, walaupun yang 9 disembuhkan. Kita nggak tahu keselamatan mereka. Di Alkitab tidak dijelaskan. Tetapi yang diberkati saat itu adalah hanya 1 orang. Dia memperoleh keselamatan. Hidup yang kekal. Nah, kita jangan abaikan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu. Yang terakhir. Tuhan baik. Nah waktunya sudah 41 menit. Ya, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Selama-lamanya kasih setianya itu. Enggak pernah meninggalkan kita. Di 2026 kasih setia yang sama. Dia menyertai kita juga Bapak Ibu. Nah sangat terkenal ayat Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Ayatnya bisa, Jen? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan kita baik Bapak Ibu. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan memulihkan umatnya. Dengan dia datang seperti menjelma menjadi manusia. Untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa Bapak Ibu. Nah ini yang sebentar lagi kita rayakan Bapak Ibu. Kelahiran Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan. Ya, meninggalkan menjadi miskin supaya kita kaya katanya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya dia kemudian Bapak Ibu, apa prosesnya? Kebaikan Tuhan itu yang luar biasa. Dia mati Bapak Ibu. Mati untuk dosa-dosa kita. Ya. Dia lakukan itu semua karena Tuhan baik. Dia merelakan nyawanya Bapak Ibu. Dia merelakan kehidupannya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita yang menanggungnya Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu setelah masuk ke dunia mati, Tuhan bangkit. Ya, bahwa dia memang benar-benar Allah. Tetapi seringkali Bapak Ibu setelah dia bangkit ketemu murid-muridnya Bapak Ibu. Masih ada aja orang yang percaya, enggak percaya Bapak Ibu. Enggak yakin. Nah kita juga siang hari ini masih apa seperti itu enggak Bapak Ibu? Tahu namanya siapa Bapak Ibu? Muridnya Tuhan Yesus? Yang enggak percaya? Thomas. Siang hari ini kita masih enggak percaya enggak Bapak Ibu? Kuasanya Tuhan. Pada siang hari ini. Kita ditantang oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu. Walaupun kita tidak melihat. Ya. Thomas melihat Bapak Ibu, tapi dia enggak percaya. Nah ini contoh-contoh yang harus kita terus renungkan Bapak Ibu. Jangan kita mengulang lagi, supaya kita jangan terjerumus. Dia enggak percaya kalau itu Tuhan. Wah luar biasa si Thomas ini. Ya saya percaya Thomas itu enggak ada di tempat ini ya Bapak Ibu. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia hidup. Kemudian naik ke surga Bapak Ibu. Naik ke surga. Nah pesannya kepada murid-muridnya apa Bapak Ibu? Dia naik ke surga, pergi ke sana untuk menyediakan tempat buat kita Bapak Ibu. Menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Bagi jemaat GBU Miangrek. Amin Bapak Ibu.
Dia udah janji Bapak Ibu. Dia akan naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan kalau sudah selesai itu semua, rumah-rumah kita Bapak Ibu, dia akan kembali menjemput kita. Dia akan kembali membawa kita bersama-sama dengan dia. Sampai kekal selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, penutup Bapak Ibu. Ya, lewatin Jen. Nah, penutup Bapak Ibu mengucap syukur. Mari kita jadikan gaya hidup kita Bapak Ibu. Gaya kehidupan sehari-hari. Kita belajar 1 kali sehari. Kalau tadinya kita jarang-jarang berdoa, mulai berdoa. Jarang-jarang kita memberi, hanya terima. Kasih. Terima. Itu terimanya berapa kali ya Pak? Bapak Ibu? Ada 5 ya? Kasih. Berapa kali? Kita terima 5, kita kasih cuma 2. Itu bukan mengucap syukur Bapak Ibu. Kalau kita terima berkat Tuhan, 5, minimal kita kasih 5. Jadi ada terima kasih. Jangan kita terima 5, kita kasih 1. Bahkan malah enggak. Itu namanya mengucap syukur hanya omon-omon. Ucap syukur itu harus dinyatakan Bapak Ibu. Harus dapat dirasakan. Bukan hanya kita tetapi keluarga kita, teman-teman kita, gereja kita sekalipun Bapak Ibu. Ya mari kita terus mengucap syukur dan kita nyatakan ucapan syukur kita kebaikan Tuhan itu di perilaku kita, sikap kita Bapak Ibu. Yang kedua, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jadi pesan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yang sebentar lagi kita rayakan kelahirannya. Dan yang ketiga, nantikan janji Tuhan yaitu keselamatan dan hidup kekal. Kalau rumah kita tadi sudah siap, sudah disediakan, Tuhan akan kembali untuk menjemput kita bersama-sama Dia selama-lamanya. Terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan.